Wow, gila Persebaya menaklukkan tim tuan rumah Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0. Kemenangan yang cukup berharga diraih oleh Persebaya Surabaya di kandang Persita. Bukan 1 poin yang dicuri tetapi 3 poin guys. Ini kemenangan yang cukup berarti karena dengan kemenangan ini Persebaya Surabaya langsung merangsek naik ke peringkat ketiga ya di bawah ama PSM Makassar dan Borneo. Ini merupakan torehan yang cukup gemilang dari Bajul Ijo karena dalam sejauh ini dari 4 pertandingan mereka belum pernah sekalipun merasakan yang namanya kekalahan. Mereka hanya kehilangan poin mereka hanya kehilangan poin ketika seri yaitu sekali dan sisanya menang 3 kali sehingga mereka mengumpulkan poin sebanyak 10 kali. Ini merupakan start yang baik bagi Persebaya Surabaya dalam mengarungi Liga 1 Indonesia guys. Sebaliknya Persita Tangerang harus puas ya tertahan di peringkat ke-5 karena seharusnya Persita jika dia itu menang maka posisi Persebaya itu akan dihuni oleh Persita Tangerang karena mereka memiliki poin yang sama yaitu poin 7. Tetapi karena Persebaya Surabaya yang menang maka harus puas Persita tertahan di posisi ke-5. Dan ini merupakan kekalahan perdana daripada Persita Tangerang yang mana sebelumnya mereka selalu berhasil meraih kemenangan dan seri, tapi kali ini mereka harus takluk atas Persebaya. Memang mesti kita akui pada pertandingan kali ini Persita Tangerang jauh lebih mendominasi daripada Persebaya Surabaya yang mana Persebaya Surabaya hanya sesekali ya melakukan serangan. Tetapi meskipun hanya sesekali melakukan serangan, terbukti Persebaya lebih efektif. Ya, kenapa aku bisa bilang dengan efektif? Bayangkan mereka hanya menendang total tembakan tuh hanya 3 kali dan 2 on target. Dan ini tembakan ini merupakan dari satu pemain yaitu Bruno Moreira. Dan dari 3 tembakan dan 2 on target hanya 1 dan 1 masuk, bayangkan. Berarti 50% 50%. Jadi ada 2 kali on target, 50 masuk, 50 enggak gitu guys. Nah, ini merupakan catatan yang bisa kita bilang cukup efektif ya. Bayangkan cuma 2 kali on targetnya tapi 1 langsung masuk ke dalam gawang dan berbuah gol. Berbanding terbalik dengan Persita Tangerang. Bayangkan mereka melakukan tendangan itu sekitar 22 kali guys. Gila. Hampir berapa kali lipat itu kan? 10 kali lipat kayaknya. Begitu mereka bisa melakukan tendangan ke gawang itu 9 kali. Nah, ini penyelamatan gemilang mesti kita akui dari Hernando yang tampil cemerlang daripada pertandingan kali ini. Mungkin kalau nggak ada Hernando mungkin Persebaya Surabaya gagal meraih 3 poin ya. Ditambah lagi juga duet back maut mereka yaitu Slavko dengan Kadek. Ini betul-betul back yang sangat menjanjikan. Mereka solid banget di belakang, tenang sekali sehingga tidak ada peluang yang bisa meraih gol yang sehingga tercipta sebuah gol karena memang Kadek dan Slavko betul-betul menjadi tembok terakhir ya bagi Hernando di lini pertahanan guys. Maka dari itu beruntunglah Persebaya memiliki Slavko dan Kadek ya. Walaupun tadi sempat kita lihat Slavko terlibat insiden handsball ya. Sempat wasit menunjuk titik penalti tetapi inilah VAR sangat-sangat berguna alhamdulillah ya dengan kemajuan teknologi dengan adanya VAR Liga Indonesia pada tahun ini lebih tertata guys. Coba komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang adanya VAR kali ini. Betul. Kalau mungkin gak ada VAR inilah mungkin bisa jadi penyebab Indonesia kembali ke zaman dahulu sering bertumbuk wasit dengan pemain ya kan. Sering bertengkar, sering tolak-tolakan, sering adu fisik. Tapi dengan adanya VAR kali ini jangankan untuk bertumbuk wasit, untuk dorong wasit aja sekarang pemain sudah mulai berpikir-pikir ya kan karena sudah ada VAR. Ditambah lagi juga liga kita ini semakin berkembang dengan berbanding lurus dengan dengan keberhasilan timnas Indonesia kita guys, seperti itu. Jujur dengan hadirnya VAR Liga Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih Pak Erick Thohir dan kawan-kawan yang sudah memajukan liga dengan juga timnas kita guys, seperti itu. Oke. Sebenarnya Persita Tangerang, wah ini bisa kita bilang seharusnya Persita Tangerang sih yang menang ya. Kenapa? Kalau dihitung dari jumlah peluang, memang Persita Tangerang lebih banyak. Tetapi memang karena bapuknya lini depan dan karena sulitnya lini pertahanan daripada Persebaya Surabaya, sehingga menggagalkan segala ambisi yang ada, menggagalkan segala peluang yang ada, sehingga tidak ada satu gol pun yang tercipta.
Memang mesti kita akui juga ya, Jardel, aku tertarik dengan pemain Jardel Brown ya. Jardel ini yang sering melakukan overlapping ya, gila ini pemain ya. Beberapa kali aku lihat dia sering masuk menusuk dari lini pertahanan, padahal dia itu wingback ya, wingback sebelah kiri, tetapi sering sekali melakukan overlapping dan crossingnya itu sangat manja guys. Tapi sayang sekali crossingnya itu gagal dimanfaatkan oleh lini depan, lini serang daripada Persita Tangerang, sehingga buntu lah, sehingga tidak terjadi sebuah gol guys. Dan akhirnya Persebaya Surabaya mencuri gol terlebih dahulu. Dan uniknya gol Bruno Moreira ini mirip kali sama gol Rashford guys ya. Serius. Siapa yang niru ini? Rashford yang niru Bruno atau Bruno yang niru Rashford ya kan? Karena hampir sama waktu mereka bermain ini gitu kan. Bruno Moreira melakukan tendangan spekulasi dari jarak jauh dari luar kotak penalti dengan tendangan yang ciamik ya, tendangan spektakuler yaitu melengkung. Dan itu sama seperti Rashford yang di MU melakukan tendangan tendangan belok juga, tendangan pisang dari luar kotak penalti, dan di sudut yang sama, di sudut dari sebelah kiri, sayap kiri, ia langsung menendang tendangan belok yang mengarah ke pojok gawang dan membentur tiang. Gila, ini tendangan-tendangan ala-ala pemain liga luar guys. Makanya Bruno Moreira ini bisa nggak salah, bisa misalnya kita bilang sebagai salah satu pemain asing terbaik di Liga Indonesia musim ini guys. Sebenarnya Bruno Moreira tadi sempat juga ada peluang ya. Kayak aku bilang tadi, Persebaya cuma nendang 3 kali dan 2 on target. Dan satu lagi on targetnya dari Bruno Moreira lagi guys. Bruno Moreira tadi sempat ada peluang. Dia tendangan spekulasi juga jarak jauh. Ini tendangannya mirip kayak si Kanu guys. Kalau misalnya kalian tahu, Kanu pemainnya Arab Saudi ketika lawan Indonesia main di Jeddah. Itu tendangan jarak jauh mirip seperti tendangan jarak jauh Kanu guys. Si Bruno Moreira ini. Tapi sayang sekali belum bisa masuk sehingga belum terjadi sebuah gol ya. Dan satu lagi Bruno Moreira nendang lagi. Tetapi kali ini masih bisa ditepis oleh Igor, kiper daripada Persita Tangerang. Dia masuk dari sayap kiri. Kemudian ditekuk itu dan dia shoot. Tapi sayang sekali dia masih belum bisa mencetak gol keduanya dan masih terselamatkanlah gawang Persita Tangerang. Bayangkan. Seorang Bruno Moreira, bukan seorang, tapi klub Persebaya Surabaya melakukan 3 tendangan ya dari total 90 menit. Dan 3-tiganya ditendang oleh Bruno Moreira. Dan 2 on target. Dan 2 on target ini juga dari Bruno Moreira. Gila, ini Bruno Moreira ini pemain kelas kakap ya bisa kita bilang ya. Ini misalnya Bruno Moreira sih yang bisa kita rekrut untuk jadi pemain timnas Indonesia guys sama Ciro. Nggak canda. Oke. Kemudian juga dari penguasaan bola, itu sangat jauh ya. Persita Tangerang sangat mendominasi dengan 68% hingga 32% guys. Sehingga bisa kita bilang, sebenarnya Persita Tangerang ini banyak sekali peluang, tapi memang karena gagalnya lini depan untuk mengkonversi peluang itu menjadi gol, maka mau nggak mau Persebaya Surabaya lah yang harus mendapatkan 3 poin guys ya. Seperti tadi itu ada tendangan Jack Brown ya, tendangan spekulasi dari jarak jauh. Meskipun tendangannya tidak dilakukan meskipun dia melakukan tendangan dengan tidak kaki terkuatnya, dengan kaki yang tidak terkuatnya, tetapi ia masih bisa melesakkan tendangan yang cukup keras dan cukup terakurat ya, cukup akurat lah dari jarak jauh. Tapi masih bisa ditepis sama Hernando. Luar biasa Hernando pada pertandingan malam hari ini yang betul-betul menjadi pembeda antara Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang. Mesti kita akui juga Marius kali ini nggak perform ya, striker daripada Persita Tangerang, Marius Ongpo betul-betul sangat sulit berkembang pada pertandingan kali ini karena memang dijaga ketat habis-habisan sama sama Slavko. Flavio kan strikernya Persebaya kan. Dijaga sama Slavko sama Kadek yang betul-betul menjaga total ini si Marius, sehingga Marius tidak berkutik di lini depan guys. Makanya kita lihat banyak sekali serangan-serangan daripada Persita Tangerang ini melalui sayap ya guys. Makanya Brown, Yardan itu selalu menjadi ancaman bagi Persebaya Surabaya. Aku tadi sangat lucu melihat itu ketika ada Jardel yang melakukan overlapping, crossing, jatuh, ada scrimmage, ada kemelut di depan gawang, tapi Yardan sama si Brown tadi tuh kayak agak rebutan ngambil bolanya. Jadi terakhir yang ada peluang bagus tapi sayang sekali tidak menghasilkan sebuah gol ya. Itu sih yang mungkin bisa aku sampaikan. Tapi aku tadi sangat menyayangkan
sikap daripada pemain Persebaya Surabaya, yaitu Andre Oktaviansyah yang melakukan pukulan ya telak langsung ke di belakang ini ya, pukulannya ke arah Badrian. Bayangkan ini pemain liga kita sudah mulai maju, Liga Indonesia sudah mulai berkembang, tapi janganlah sampai abangda kita Andre Oktaviansyah ini mengulangi hal yang sama. Ini sangat memalukan karena kita kan sesama mencari makan di Liga Indonesia ya. Ayolah kita berikan penampilan yang terbaik, sportif. Apalagi ini zaman VAR kan, udah sangat-sangat riskan kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, pasti langsung diketahui oleh kamera guys, seperti itu. Tapi aku yakin abang Andre Oktaviansyah khilaf pasti akan berubah di kemudian hari. Sukses ya kepada Persebaya, selamat kepada Persebaya Surabaya sudah memenangkan pertandingan pada malam hari ini, dan semangat kepada Persita Tangerang, semoga di pertandingan selanjutnya akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Mungkin ini aja ya yang dapat aku sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.